Enggak jadi. Ada Mikey pakai. Jadi insya Allah nanti kita sama-sama saling minta maaf sebelum berangkat supaya kita lancar, berkah dan selamat. Jadi umroh ini harus umroh yang sangat beda. Amin. Kurang nyala ya? Hah? Kurang nyala kan? Astagfirullahaladzim. Kayak neon kalau berjalan. Alhamdulillah kita sudah Sampai jumpa ya, Pak. Pak. Assalamualaikum. Kita sudah berada di pesawat sekarang dan kita akan menuju Jeddah. Direct flight. Direct flight. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Kebetulan saya ini adalah rekanan dari First Travel yang menghandle semua kegiatan First Travel di kota Mekah dan Madinah, khususnya di Saudi Arabia. Pada akhirnya dadakan kita harus berangkat tanggal 2. Kondisi yang kita coba atur kembali. Alhamdulillah mungkin itu sudah panggilan Allah karena dipertemukan dengan orang yang sedang diuji. Karena orang yang sedang diuji itu doanya makbul luar biasa. Karena setiap langkahnya akan menjadi kifarat dari serba-serbi kesalahannya di masa lalu. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Semua sehat, lengkap. Mudah-mudahan lancar sampai kota Mekah. Insya Allah ke kota Mekah ini 1 jam saja. Dan hari ini luar biasa ngelihatnya, ini Kajupe karya Sehat, sehat luar biasa. Senang sekali. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin. Ya, Ibu Bapak, kita berdoa dulu sebelum kita melakukan perjalanan agar perjalanan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu lahu mukrinin mukrinin wa inna ila wa inna ila rabbina rabbina lamunqalibun. wa lamunqalibun. Allahumma Allahumma yasir yassir wala tu'asir. wa la tu'assir. Bismillahi Bismillahi majreha majreha wa mursaha. wa musaha Inna rabbi inna rabbi la ghafurur rahim. la ghafurur rahim. Alhamdulillah hari ini kita akan langsung menuju kota Mekah. Masih ada 1 jam untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga, karena kita nanti akan langsung check-in ke hotel. Dan setelah itu kita akan persiapan melakukan ibadah yang kita nantikan, yaitu ibadah umroh.
kursi rodanya dulu mama, baru yang kursi Di roda. bagasi. Iya, ambil dulu Oh, ya, kursi roda dulu. Umroh itu adalah penyucian jiwa kita. Kita menyetorkan diri ke sana agar kita betul-betul menjadi nol lagi, kita menjadi bersih lagi, terus membersihkan diri kita, ruh kita yang paling penting ya. Sampai ke depan nomor 2, Sam nomor 2. Hati-hati, nggak boleh kalau kamera gini. Alhamdulillah, saf nomor 2. Alhamdulillah. Nah, spanduk ditarik. Katakan spanduk tarik. Ya. Loh, video belum ya? Oh, diwawancara bentar. Saya juga Bawa keluarga, keluarga, ade semua Bu. ibu. Amin. Ibu, ini mudah-mudahan perjalanan umrohnya semua berjalan lancar. Amin. Yuk sekarang Dana yuk. Sampai subuh. No, pendek cerita tergoda, akhirnya deket lah itu pohon, udah deket duduk di situ di pohon rindang. Masya Allah, tergodalah mulai. Yuk ambil yuk, itu buahnya bagus banget tuh, buahnya bagus banget. Oh, diambil buahnya, udah diambil buahnya, dimakanlah. Nah, kata Allah, padahal jangan deketin ini pohon, ini dimakan buahnya. Fatakuna minadh dhalimin, diusirlah Adam dan Hawa dari surga. Adam diturunkan di Hind di Pakistan, Hawa diturunkan di daerah Saudi Arabia yang sekarang dinamakan kota Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, asal katanya dari Jeddah. Jeddah itu nenek. Jadi di Jeddah itu di sana tempatnya makam Siti Hawa. Makom itu bukan berarti kuburan, tapi tempat turunnya Siti Hawa. Berkeluyuran di dunia, marah-marah mereka. Makanya kalau berantem itu pasti semakin susah suami istri kalau berantem itu untuk baikan. Karena apa? Setan pasti masuk ke bainisul biwataraib, masuk ke sumsum tulang belakang. Maka kalau marah jangan keluar rumah. Kalau marahan berantem masuk rumah, masuk kamar, kunci pintu, langsung tidur. Karena apa? Kalau keluar rumah ditakutkan apa? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah. Itu
itu dia, makanya cepat kembali ke rumah, kunci pintu, baikan di rumah, udah selesaikan di rumah. Dan bagaimanapun selesai di rumah, nah Hawa dan Adam marah-marah terus. Akhirnya mengutuslah Allah malaikat Jibril membisikkan kepada Adam. Adam berdoalah ini. Ada satu doa Adam, yaitu apa? Robana, ya Robana, zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Luar biasa. Allah itu mengundang bukan orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang diundangnya yang pertama. Jadi manakala Karya dan suami ketika Kak Jupe dengan keluarga berangkat ke sini, tapi Allah punya cara lain ternyata mengundang mereka dengan luar biasa. Saya sering mengingatkan bahwa penyakit ini adalah bukan kutukan, penyakit ini adalah bukan hukuman, tapi penyakit ini adalah ibadah, penyakit ini adalah kifarat atas masa lalu kita. Sehingga hari ini adalah hari yang luar biasa. Pengalaman orang lain itu bisa menjadi guru yang luar biasa bagi kita. Sehingga sebetulnya sebaliknya, saya yang seperti diajari kembali oleh keluarga kita, ini udah seperti keluarga. Mungkin pertamanya ketika sebelum berangkat, wah deg-degan luar biasa, stresnya luar biasa. Tapi ternyata umroh itu mengasihkan. Saya sering menerapkan mindset bahwa umroh itu bukan ibadah yang menakutkan, tapi umroh adalah ibadah yang mengasihkan. Sehingga ketika mereka asik, mereka pasti ingin lagi, mereka pasti ingin lagi. Dan tidak ada stres ketika di perjalanan, asyik loh umroh itu. Sehingga tetapkan, terapkan, kuatkan niatnya, langkahnya pun, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang nih counter kedua aku, cycle putaran kedua nih bener-bener ampun rasanya. Sebetulnya kalau nggak lagi umroh, kalau habis kemo aku cuma bisa makan smoothie, bikin smoothie aja, jus blender sayur buah. Tapi karena aku perlu tenaga untuk umroh, jadi aku harus makan makanan yang bernutrisi. Bayangin udah di negeri orang harus ketemu makanan bernutrisi, tapi efek kemo bener-bener gak bisa makan apa aja juga gak enak gitu. Tapi di Hotel Intercontinental yang kita inapsi ternyata ada Asep dan Asep yang lain, yaitu pekerja dari Indonesia yang sudah menyiapkan kecap, sambal, dan sampai bikin bakso. Aduh, nolong banget deh. Fasilitasnya benar-benar emang juara tuh Hotel Ring 1. Kalau dulu tahunnya aku, masih tahun 80 akhir 90-an awal, kalau ke hotel tuh harus nanjak tikungan. Tapi kalau sekarang benar-benar yang di Ring 1 dengan fasilitas hotelnya yang bintang 5, wow. Luar biasa, udaranya dingin, makin ngangenin aja kota Mekah di sore hari, di sela-sela sebelum nunggu maghrib. Nah, kita sedikit jalan-jalan ini di sebelahnya persis daerah Masjidil Haram, yaitu Utaibiyah. Di sini pasarnya panjang banget dan harganya yang pasti murah-murah banget. Pokoknya kita lihat apa yang kita beli, yang kita cari, yang pasti siap bungkus buat dibawa ke Indonesia. Oh, mantep banget, ngangenin. يا مرحبا هلا فيكم يا هلا بالضيوف الرحمن يا هلا ترحب على العين والراس يا مرحبا فيكم السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Tak terasa keluarga besar kita hari ini adalah hari terakhir di kota Mekah, dan hari ini pula kita harus meninggalkan kota Mekah menuju kota Rasulullah SAW, yaitu kota Madinah. Berat rasa sebetulnya meninggalkan kota yang indah ini, ruang rahimnya Allah, kota Mekah. Tapi apa boleh buat, waktu jualah yang menutup kebersamaan dengan kota Mekah ini. Hari ini kita akan menuju kota Nabi, kota Madinah. Kerinduan kita akan semakin bertambah dengan perjalanan 4-5 jam menuju kota Madinah. Pantang terus bersama keluarga besar kami. Keindahan, kebersamaan membuat kita semakin rindu dan dirindukan oleh Allah tentunya. Yuk sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Umi selama di Mekah Umi? Ya Allah, senang bener. Mujizat Allah ya semuanya ya, kalau dipikir awal tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, sampai perjalanan pun nggak terasa. Yang biasanya dia nggak pernah jalan jauh malam itu, ya Allah, masa Allah Tuhan kasih kekuatan buat si Jupe sampai bisa 7 kali putaran. Masa Allah dia juga pun waktu itu nggak terasa apa-apa. Kita yang hanya ingat hanya kebesaran Allah gitu aja. Kita sampai saat ini diberi kesehatan, kita sebut itu alhamdulillah, itu sudah suatu karunia Allah. Itulah kebesaran Allah. Kalau memang Allah kehendak apapun juga, apa sih nggak terjadi pasti terjadi. Itu contoh si Jupe, dia bisa jalan padahal waktu dia mau berangkat ke sini itu kan habis operasi. Itu yang nggak masuk akal dan yang nggak habis kepikir. Baru operasi kita langsung jalan. Doa yang utama ya, kita minta kesehatan untuk keluarga, itu yang utama. Doa. Yang kedua ya kita mendoakan semuanya keluarga ya, sahabat-sahabat yang baik, supaya diberi kesehatan, supaya dia bisa nanti semuanya bisa ya ngelihat kebesaran Allah. Gimana Bu perjalanan selama di Mekah? Ibadah di Mekah. Dari semua perjalanan ibadah umroh yang pernah gue jalanin, ini yang paling minim banget gue melakukan ibadah umroh. Artinya dalam sekali perjalanan ini cuma sekali umrohnya. Walaupun cuma sekali, karena memang keterbatasan kesehatan, keterbatasan tenaga gue, ya, fasilitas dari first travelnya bikin gue nggak kerasa bahwa gue dalam kondisi sakit. Artinya sekali itu umroh, walaupun sekali kesempatan dalam satu trip Mekah ini, tapinya benar-benar nggak ada kesusahan gitu, hampir nggak nemuin kendala. Waktu yang diberikan oleh First Travel berada di Mekah cukup untuk geberan di awal, tapi ada waktu jeda yang cukup untuk recovery, ngumpulin tenaga balik. Aku doakan semoga First Travel makin dicintai. Enjoy your life. Bagi cerita dong selama di Mekah, Bi. Subhanallah. Mekah.
perjalanan sampai Mekah. Ya, kita sama-sama menjalani tawaf, sa'i, ya bersama Jupe, ya alhamdulillah Jupe dengan tawaf sehat fisik, dengan selesailah 7 putaran dengan sa'i. Alhamdulillah kondisi sekarang berjalan 3 hari di Mekah ya. Sekarang kita berjalan menuju Madinah. Sebaliknya saya banyak belajar dari keluarga kita yang baru ini ya, dari Kak Jupe, Kak Ria dengan Amai. Luar biasa, mereka punya pengalaman hidup yang lebih panjang sebetulnya, tapi saya coba rangkumkan dalam kata umroh. Umroh itu asal kata dari umur. Umur itu artinya usia. Jadi kita datang ke sini itu sedang store usia, store masa lalu kita. Karena apa? Dari umroh kita, al-umrotu bainal umrotu kafaratun bainal huma. Jadi dari umroh kita yang pertama dan umroh yang sekarang. Jadi contohnya dulu Karya pernah haji atau pernah umroh di tahun 97. Sekarang umroh lagi 97 sampai 2017 itu bersih lagi langsung. Total mulai dari nol mungkin. Nah, jadi umroh itu adalah flashback kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di kota Rasulullah, kota Madinah. Sangat luar biasa, nuansa yang berbeda, kerinduan yang sudah mulai akan semakin terjawab karena rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita menginap di Hotel Darul Iman Intercontinental. Hari ini keluarga kita sudah sampai, sehat semua, mudah-mudahan sehat terus untuk mengisi ibadah-ibadah apalagi ini dalam malam Jumat Sayyidul Ayyam yang bisa kita isi dengan ibadah-ibadah yang semakin menenangkan dan menjawab kerinduan kita kepada Rasulullah. Pantang terus dengan keluarga besar kita, semoga semakin rindu dan semakin ingin tetap datang ke kota Rasulullah SAW. Pantang terus ya. Assalamualaikum. Oke. Nah, umroh VIP-nya semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dari awal sampai akhir. Semuanya keren. Semua timnya juga bagus dari First Travel. Semuanya memberikan kemudahan dan alhamdulillah memang ini udah benar-benar panggilan dari Allah yang memang semuanya dipermudah. Setiap hotel-hotelnya aku diberikan view yang sangat keren banget, langsung depan gitu. Jadi kan ya kondisi kita sekarang lagi tidak terlalu sehat gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pergi ke kemarin kita ke Mekah dengan sholat, tapi karena memang dengan kondisi kita bisa sholat bareng tapi aku di hotel bisa bareng semua sholat. Jadi diberikan kemudahan, itu aku suka banget. Pas ini memang benar-benar this is a dream comes true. When you go to Mekah, kamu diberikan kemudahan, gak ribet. Worth it banget. Aku menanti-nanti perjalanan ke Madinah adalah ke Raudah.
Buatku Rauda itu tempat yang spesial karena Rauda itu artinya adalah taman surga. Luar biasa ketika kita ke Raudhoh, itu yang paling mengena sekali ya. Di Raudhoh itu pagi-pagi kebetulan, dan pada saat itu kondisi sedang ramai. Hampir kita mau mundur waktu itu ya. Karena sudah ramai, kita balik lagi aja. Ternyata sang mualaf bilangnya, nanggung udah kesini, biarin maju aja. Oke. Dan ternyata luar biasa rezekinya untuk sang mualaf bisa sholat persis samping di makam Rasulullah. Ini berkah luar biasa. Persis sekali kita ya di samping makam Rasulullah. Orang sedang hektik, hiruk pikuk, rebutan. Kita santai dulu, kita nunggu orang agak sedikit reda. Dan kita alhamdulillah bisa sholat di sana ya. Nah, bisa sholat samping Rasulullah. Padahal kerinduan kita pada Rasulullah SAW luar biasa. Dan ternyata ketika sampai di Raudhoh, kita bisa berdoa juga. Malah sempat-sempat kita mengabadikan dengan kamera ponsel kita ya. Luar biasa. Belakang laki. Kita kirim aja ya 606. Lagananya makanan udah nyampe belum? Karya depan sini aku. Enggak udah deh. Ngobrol lagi deh. Dedi. Aduh. Tapi salah sih kau sih kan kayak si Ivan dong. Kan gue Jenny-nya beda dong. Harusnya tadi Ustadz yang ngomong. Gimana coba si Kostiknya gimana? Coba. Gimana 606 ya? Coba Dedi. Pushing. Tuh restoran Indonesianya di situ gua salah sih itu. Tuh cuma di situ doang kok. Nih, masakan Indonesia. Enggak nyari rokok tadi rumah makan Indonesia. Itu ruangan Indonesia ada tuh? Iya, nyari rokok. Kenapa? Oh, sebentar. Kamarnya udah oke? Oke. Terima kasih tim dari jamaah di Jakarta, Maria Irawan, Mbak Jupe udah sempat berangkat dengan first travel. Semoga umrohnya jadi umroh yang mabrur, dilancarkan segala urusannya. Dan semoga Mbak Jupe dan Mbak Ria Irawan cepat sembuh. Ya. Thank you, brother. Alhamdulillah, hari ini kita sudah siap-siap menuju perjalanan selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah umroh juga, sudah mengunjungi kota Rasulullah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Hari ini saya punya keluarga baru, mungkin diperkenalkan sama keluarga besar kita. Ini adalah Abuya Saber, aslinya dari Mesir. Beliau yang menemani kita selama di kota Madinah. Mungkin Alhamdulillah keluarga baru hangat luar biasa dan kita semakin akrab. Itu lagi keluarga baru kita itu Mr. Karim. Beliau juga yang menghandle kita di sini selama perjalanan, apalagi first travel, sangat terkenal sekali beliau. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ini keluarga yang baru, keluarga yang bikin kita selalu hangat dan rindu. Ada Aila Gedid, yani aslan ma first travel wa Madinah, ini Diyar Manasik. Insyaallah ta'awud insyaallah. Alhamdulillah. Ya Rabb. Terima kasih. Yuk kita ikut perjalanan selanjutnya, kita ke bandara langsung. Mudah-mudahan perjalanan ke Mesir kita lancar. Ya Rob.
Mudah-mudahan Allahumma yasir wala tu'asir, kita dimudahkan dan dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. خلاص ابو غالي خلاص Ya. Ngancu. Berapa kan? Nunggu pesawatnya delay, dan kita sedang atur jadwal perjalanan kita selama di kota Mesir. Tapi untuk sampai saat ini karena baterai sudah lumayan lowbat, perlu di charge, perut sudah tanki udah mulai miring. Jadi sekarang kita diam dulu, semoga dapat wangsit. Tuh lihat nenek kita udah tidur. Akhirnya selesai juga ibadah kita. Sekarang waktunya pergi ke Kairo. Kita akan holiday for a moment. Kita akan melihat keindahan Mesir. خلال البوابة رقم 36. Pe, Ah, gimana tuh ceritanya tuh bokap Pe? Ayo jadian apa Pe? Mali sama Bolot udah berdua-dua itu, Dendi sama Abi. Gimana Berdua cerita? lucu ya udah. Abi mau shawarma. Aku lagi pengen banget shawarma yang panas-panas, kan enak banget nih. Apalagi di negara Arab kan biasanya kece. Dulu waktu aku di Belanda aku makanannya shawarma mulu. Shawarma itu kutanya apaan? Rupanya daging seset pakai roti gulung gitu. Itu di kamar. Oke, siap. Ingat tuh di kamar. Ingat supaya. Ajak Dendi. Nah, jalan berdua. Dan jalan Den. Jalan. Pas udah pesen gitu, udah pesen deh ya. Pas pesen tuh udah shawarma, ya ingat shawarma. Set, mereka pergi. Cari shawarma deh, ingat. Masih inget tuh. Pas sampai di mall lupa dua-duanya. Shawarma beli apaan tadi? Dendi bilang dadar gulung gitu. Iya, dadar gulung. Bukan, ngomong daging. Dadar gulung. Bukan. Di on ya si Molot tak Oh iya bener kayak dadar gulung, beli deh. Den, dadar gulung begitu Den. Salah Den. Enggak, bener. Terus cara buatnya kan dadar gulung tuh perkedel, dibejak-bejak. Shawarmanya mah. Gue bilang Den nggak salah Den. Bener. Pas panjang jalan, ini si Jupe makanan rakyat kenapa dipesan yang kayak begini? Ini bukan shawarma, ini apaan? Ini mah nugget. Bener lah, sampai tempat nggak dimakan tuh makanan. Bukan shawarma, jadinya Suwarno. Lupa katanya namanya apa. Fish katanya fish. Fish sama ikan. Ya udahlah. Akhirnya dibeli itu dan ya udah nggak kemakan. Terus ada apa lagi? Nitip itu apa namanya, sarung tangan warna putih karena kan bajunya banyak putih. Cari sarung tangan di mall. Dapat sarung tangan. Den, bagus nih Den. Itu minta warna putih. Den dibilang ada warna nih bermacam-macam. Gue bilang Den putih Den. Oh putih kurang matching dia bilang. Kalau ini abu-abu fashion dia bilang. Den orang mintanya putih. Ini bagus. Den putih Den. Ini matching udah deh. Abi pulang deh yaudah deh Den. Jupe bilang salah yang putih. Balik lagi. Silver. Apa gimana ya dari putih ke silver? Katanya matching baju gue ada silver. يطلع رحلة مصر تعاون على رقم 6762 بشكل الأربعة على 77 عن هذه الرحلة تؤدي البوابة 115 جولة متوقعة مصر. Orang Arab bilang Indonesia, mereka seneng banget. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, akhirnya ada negara yang sangat mencintai Indonesia. Saudi Arabia sangat mencintai Indonesia. Subhanallah, jarang-jarang. Sekarang posisi di jam 2:30, agak delay sedikit, nggak apa-apa.
penting selamat, biar lambat asal selamat. Pantang terus sama keluarga besar kita. Madam, excuse me, is it basket or you want me to put it in ice? Basket? Okay. It was heavy, so I thought. Okay. Nama Bi? Insyaallah. Lain juga. Oh iya? Bilang nunggu wheelchair. Langsung. Abi mana? Abi sama itu kan? Kamu siapa? Karena bilang ke dia nunggu wheelchair. Enggak, ini واحد عربي. نعم عربية. عربية واحد طفل ايوه ده موجود هنا. طفل عربية طفل نعم. ها؟ ايوه. هتاخدها من على العفش اه. مع القايد الباجج. طيب. ماشي. ده في نفرين هنا. نفرين Gue tuh dari Jakarta mikirnya Arabia tinggi hina wala Tinggi. Abad wala ini pilotnya manusia kan nggak robot. Nggak terbangin ya kerja jam segini. Tiap hari lagi ya? Nggak, gue takut ininya apa pas lagi titik telahnya apa Orang Arab ya sini melek. Jadi itu nggak imigrasinya? Alhamdulillah kita sudah sampai di Mesir, di Kairo. Cuacanya luar biasa. Semakin kita nggak boleh. Cuacanya dingin dan menggoda sekali. Dan hari ini alhamdulillah Asal jangan ke imigrasi. sehat. Oke, dari sini aja. Oke, tik. Dari sini boleh ke sana ya kayaknya. Kan kayak dia kayaknya nggak bolehnya kan? Iya. Iya emang. Iya. Yes. No. Oh iya. Audio rolling, kamera rolling. Oke, mulai Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Mesir. Di kota Mesir, alhamdulillah di kota ini luar biasa, dingin sekali. Dinginnya sampai menusuk ke sumsum tulang belakang. Dan alhamdulillah tadi walaupun ada sedikit kendala, tapi ternyata kendala itu adalah kendala biasa aja. Karena tetap kita berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Dimudahkan Allahumma yasir wala tu'asir. Alhamdulillah Kak Jupe juga kondisinya sehat, Karya Irawan apalagi sehat banget. Alhamdulillah, dan kita juga sudah ketemu di sini dengan Ahlul Bait. Ini Mr. Ala. Ini insya Allah bisa berbahasa Jawa sampai nanti kita pulang ini ya. Ala ini luar biasa, sehat selalu dan masih muda Ala ini ya. Usianya baru 24 tahun sisanya. Dan ditemani oleh Mr. Semsem juga ini Mr. Hai Semsem. Semsem. Hai Semsem ini aslinya dari Rusia, cuma besar di Mesir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mesir. Ahlan wa sahlan. Marhaban di Kairo. Marhaban di Mesir. Selamat datang di bumi para nabi. Selamat datang di negeri Beramida. Selamat datang di bumi Sungai Nil. Bukan hanya negeri Firaun, tapi sebelumnya disebut bumi para nabi. Pertama-tama saya mau kenalkan teamwork kita di Kairo. Mulai dulu dengan kapten kita, namanya siapa? Nasir. Dia termasuk salah satu sopir terbaik, terbagus di Mesir. Udah lama kerja sebagai sopir, kira-kira udah 20 tahun. Dia termasuk orang paling baik di Kairo. Selain dia orang baik, kadang-kadang juga dia orang berbahaya. Tahu kenapa? Karena istrinya sudah 3 wanita.
dan dia mau cari yang keempat dari Indonesia. Ya, namanya Nasir. Ya. Di sini di bis karena grup ini grup VIP, makanya disiapkan oleh Sem-Sem, disiapkan kopi, teh, Nescafe, jus. Saya asli orang Batak. Oras. Ada orang Batak? Saya marga bukan Batak Karo. Saya Batak Kairo. Jual-jual. Asal harus tahu, Mesir satu-satunya negara yang punya dua benua, Afrika dan Asia, hampir sama kayak Turki. Turki punya Eropa dan Asia. Mesir juga punya Asia dan Afrika. Mesir punya 27 provinsi, 25 berada di Afrika, 2 berada di Asia, yaitu adalah Sinai Utara dan Sinai Selatan. Luasnya Mesir 1 juta kilometer persegi. Orang Mesir hanya gunakan 5% saja, dan 95 yang lain yang namanya Gurun Sahara atau Sahara Afrika Utara. Orang Mesir hanya tinggal dekat Sungai Nil. Yuk, gak sampai. Dan akhirnya kita sampai ke hotel itu udah hampir jam 7, jam 6 gitu, jam 6 baru bayangin dari Madinah pesawat kita delay jam 3 terus sampai di Kairo kita punya masalah dengan yang kursi roda lah, yang inilah, yang kita masuknya di airport haji lah. Akhirnya kita sampai di Hotel Grand Nile Tower itu saat makan pagi. Jadi untung sebelum aku belum tidur, tapi untung efek kemoku sudah mulai berkurang. Terus aku udah mulai rada kecentilan. Jadi beberapa detik ini Anda akan melihat adegan di mana nggak penting banget saya keliling-keliling meja menunggu kunci kamar, karena saya juga akan bertanya-tanya kamar seperti apa yang kita dapat. Lihat nih kamarnya. Kamarnya. Gawat kamarnya. Kita di tepian bener Sungai Nil. Kalau kamarnya Jupe bisa ngelihat piramid, kamarku ngelihat kota Kairo. العظيم ما في اي حاجه اضحك يا ابو ناصر صورك زي ما قلت لك. Yang Mesir banget. Yang Mesir. Ini Mesir banget. Mulai. Ya, hari ini saya lagi makan di Sping Restoran, di mana makanan ini tradisi dari orang-orang Kairo. Nah, ini tadi kita makan, tradisinya adalah ada burung dara, daging, ada kebab, ada so leker, enak banget gitu ya. Tiada duanya, ini the best food ever. Dan akhirnya kita semua makan, kenyang. Nah, rencana kita akan jalan-jalan. Tapi yang pastinya saya cuma mau bilang rekomendasiin, kalau kalian pergi ke Kairo, cari makanan yang enak dan tempatnya nyaman ya di sini, Sping Restoran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah berada di dekat universitas tertua, yaitu Al-Azhar. Ini termasuk kota tua sekali. Bersama saya ada Sem-Sem yang insya Allah menemani keluarga besar kita untuk coba berziarah dan jalan-jalan di sini. Dan juga di belakang kita ada pasar ini Khalil Khalili, ya pasar tertua juga. Di sini katanya sih sisanya luar biasa dan juga barang-barang zaman dulu banget. Pokoknya makin asik. Alhamdulillah nih pasarnya luar biasa, ramai banget. Ada satu yang unik di sini, lihat ke atas dulu. Itu buat bunuh orang kafir itu. Cocok banget.
يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل الدنيا دي ليها يجي 6 وشوش غلابة وديابة وشر وطيار Dikapin dulu. Kabar Abi? Alhamdulillah. Tadi garam dipakai? Belum nih Mas. Mandi ya, make upin mama dulu. Oh. Wajib ini. Rapi kalau pagi bangunin juga make upin dulu. وامتى حنكون في عينك تمام يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا لو عايزة تفهمينا او تقولينا كلمتين واليوم بالهداوة من غير قفش وغباوة وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكة فين Bagaimana? First travel selama perjalanan hebat. Mereka benar-benar ya mungkin karena satu VIP, kedua mereka memahami bahwa kita pasien gitu loh. Dari kita berangkat aja kita udah langsung ke Jeddah, langsung ke ini, langsung ke Mekah. Jadi kita langsung tahu, mereka tahu bahwa kita sebagai pasien tenaga kita nggak banyak. Dan kalau awal-awal kan kita lagi semangat-semangatnya. Coba bisa bayangin kalau kita ke Madinah duluan, alamat kita pasti lodoh gitu. Oleh karena itu saya salut banget, mereka punya ide yang sangat bagus. Dan kamarnya sangat amazing di depan masjid langsung. Jadi saya yang kondisi seperti ini saya nggak bisa turun, kayak subuh, asar, zuhur saya nggak bisa turun. Saya lagi sakit atau apa, lagi ngirit-ngirit, lagi nggak bisa turun gitu ya. Saya tinggal buka jendela ya, tinggal sholat bareng sama mereka di bawah. Jadi kan saya diberikan kemudahan artinya. Nah ini berarti artinya adalah Tuhan telah memberikan suatu wejangan atau suatu hidayah kepada First Travel untuk membantu kami yang lagi sakit kanker ini untuk diberikan kemudahan gitu. Tanpa kami harus cerita panjang karena sulit untuk kita jelasin kalau kanker itu begini-gini, gak bisa kita jelasin sama orang-orang yang sehat. Pasti mereka akan bilang kita lebay. Sementara kitanya memang sekong, tapi kita berusaha untuk fierce. Kita harus kece. Saya rasa First Travel adalah tempat yang paling tepat untuk kalian pilih karena saya sudah merasakannya, saya sudah cobain. Dan ketika kita sudah merasakannya, cobain ya udah, saya bisa recommend ke kalian bahwa First Travel adalah yang terbaik. Jadi kita nggak nunggu, nggak diribetin lah. Ustadznya juga baik gitu mau dorongin, terus juga dari orang-orang First Travel juga mau dorongin. Jadi yang tadinya mungkin keluarga ribet, keluarga juga kan mungkin kayak mama saya nggak mau ganggu mama saya terlalu banyak, papa saya juga nggak mau, Abi nggak mau ganggu terlalu banyak. Dan Ustadznya mau dorongin gitu, jadi semangat kitanya. Jadi ibadahnya tuh dipermudah, benar-benar dipermudah. Kita berbicara di Jakarta yang hiruk pikuk macetnya luar biasa. Terkadang kita keluar dari kantor jam 5, sedangkan kita sampai ke rumah kadang setengah 8. Sholat maghrib kita sudah bablas.
Terkadang kita menggunakan angkutan umum atau mobil pribadi yang tidak sempat berhenti karena macet. Mengajak kepada teman-teman, apalagi kita di grupnya ini grup-grup orang-orang yang diuji oleh Allah, diberikan sakit yang luar biasa, yang tidak bisa bolak-balik turun naik bis begitu saja, wudhu seperti orang pada normalnya. Allah ngasih hadiah loh. Hadiah Allah bagi orang yang safari, yang perjalanan jauh itu banyak. Yang pertama ada jama, ada kosor, ada tayamum, luar biasa. Itu hadiah loh, itu hadiah. Jadi Allah ngasih hadiah buat orang yang bepergian. Sudah dikasih hadiah kita tidak ambil karena merasa kita mampu, merasa kita masih bisa. Nggak bisa begitu, itu hadiah dari Allah. Manfaatkan oleh kita, nikmati oleh kita. Jadi agar teman-teman yang sedang diuji oleh Allah ini semangat, masih bisa tetap beribadah. Kalau di Madinah aku sangat menanti-nantikan ibadah ke Raudah, ziarah ke Raudah. Kalau di Kairo aku menantikan perjalanan ke Alexandria. Kenapa aku suka Alexandria? Karena Alexandria berada di Mediterranean, itu adalah asal-usul kampung halamanku. Jadi aku akan bertemu bawang putih lagi, aku akan bertemu dengan olive oil dan makanan-makanan yang enak di Alexandria. Ya intinya sih kita harus ziarah juga di sana. Tapi aku suka banget Alexandria. Hah? Pesan aja. Ini ke sana. Ini tinggi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Alhamdulillah kita tadi sudah berziarah ke salah satu imam yang besar, imam yang luar biasa, yang kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW ketika beliau sakit dan beliau bermimpi diselimuti oleh baginda Rasulullah SAW sehingga sampai dia sembuh, dan saking kerinduannya kepada Rasul, beliau membuat suatu syairan dalam sebuah kitab yang dinamakan Burdah. Beliau adalah salah satu imam yang sangat luar biasa, yang sering kita dengar lantunan syairannya di Indonesia. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kerinduannya begitu luar biasa pada Rasulullah sehingga beliau membukukannya dalam sebuah kitab. Islam itu apa sih, Kang? Luar biasa ketika ditanya itu. Islam itu adalah sebuah naungan atau sebuah rumah yang membuat kita tenang. Jadi Islam itu tenang, Islam itu damai, Islam itu sangat sederhana. Sehingga ketika kita menyebutkan nama Islam, hati kita harus tenang. Ketika menyebutkan Islam, pikiran kita menjadi tenang, menjadi dingin. Ketika kita menyebutkan Islam, sepertinya orang senang mendengar nama itu. Sehingga ada sebuah pepatah, ketika dia ada, dia membuat orang lain tenang dan senang. Ketika dia tiada, itu selalu dirindukan.